Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat dan mendengar ada seseorang yang telah berkeluarga, pastilah seorang ayah, seorang bapak, seorang pimpinan keluarga akan memikirkan tempat tinggal untuk anak-anaknya. Meskipun para ayah kita, bapak kita akan mengetahui tidak akan selama-lamanya tinggal di rumah tersebut. Namun seorang ayah akan memikirkan bagaimana perlindungan untuk keluarganya, bagaimana untuk kenyamanan untuk keluarganya. Dan seorang ayah akan kerja keras untuk membangun satu bangunan, satu rumah, untuk menyelamatkan, untuk memberi perlindungan terhadap keluarganya. Namun yang sering kita lalaikan, akankah kita juga mempersiapkan tentang kehidupan akhirat kita? Ataukah kita juga memberikan perlindungan terhadap keluarga kita dari azab siksa api neraka? Atau jangan sampai kita hanya memikirkan kehidupan dunia, lalu kita melupakan ada kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Oleh sebab itu, ketika ada seseorang yang berfoya-foya dalam kehidupan dunia, yang sibuk mencari harta, mengumpulkan harta benda, lalu dia tidak memikirkan bagaimana kehidupan akhiratnya, lalu dia tidak memikirkan apakah dia akan masuk surga atau neraka, maka jangan sampai ketika kemaksiatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan dengan harta kita, dengan uang kita, dan semua itu kita anggap sepele, semua itu kita anggap remeh, tanpa kita memikirkan bagaimana azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai ketika kematian datang menjemput kita, malaikat maut yang berada di hadapan kita, semua ini tinggal kesia-siaan, semua ini tinggal penyesalan yang dihadapkan dengan kita. Oleh sebab itu, dalam keadaan dunia ini, marilah kita bermuhasabah, kita introspeksi diri. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan dunia ini hanya sementara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kehidupan dunia tak lain adalah permainan dan sundah gurau. Dan kehidupan dunia ini hanyalah seperti permainan. Dan kita ketahui, harta yang kita kumpulkan, uang yang kita kumpulkan, semua itu tidak akan kita bawa mati. Ketika kita sedang berada di liang lahat, yang harus kita khawatirkan adalah apakah amalan-amalan kita bisa menyelamatkan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan azabnya kepada kita. Dalam konsep Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita sebagai umat manusia, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hidup di dunia, bukan berarti kita harus memikirkan akhirat kita saja, bukan berarti kita harus ibadah saja, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita melalui Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sedang sibuk dengan akhirat kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kita juga tidak akan melupakan tentang kehidupan dunia kita. Kita juga tidak boleh meninggalkan dunia kita, karena kita punya tanggung jawab. Kita punya keluarga misalnya, atau dengan harta-harta yang kita miliki, sesungguhnya bisa kita nafkahkan, kita bawa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak sekali saudara-saudara kita, bahkan orang-orang terdekat kita, yang tidak memikirkan bagaimana kehidupan akhiratnya. Setiap hari bangun jam 3 pagi, bahkan sebelum azan subuh dia sudah bekerja mencari kehidupan dunia. Sementara ketika azan berkumandang, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggil dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seakan-akan dia tidak dengar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika pimpinannya, ketika bosnya, ketika orang yang menjamin dia akan langsung datang. Bahkan
Ketika bosnya, pimpinannya itu tidak menyuruh dia akan melakukan sesuatu agar pimpinannya ini terlihat senang. Dan inilah yang sering kita lakukan. Kelalaian-kelalaian yang sering kita perbuat. Namun para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah dalam kehidupan di dunia ini, marilah kita bersama-sama melakukan satu hal yang dimana Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita lakukan. Dan ketika kita fokus dengan dunia, Nabi SAW mengabarkan bahwa dunia ini tidaklah lebih berharga dari sehelai sayap nyamuk. Ketika dibandingkan dunia dengan sehelai sayap nyamuk, kata Nabi SAW, sesungguhnya sehelai sayap nyamuk ini tidak lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Bahkan ketika para sahabat berjalan dengan Nabi SAW, terdapat satu bangkai kambing yang telinganya putus. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing tersebut? Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, meskipun kambing ini hidup, kami tidak akan membelinya karena telinganya putus. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya bangkai kambing ini tidak jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa yang kita mau banggakan di dunia ini? Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan istananya sangat megah. Bahkan lantai yang kerikilnya itu adalah emas, tetapi tidak pernah Nabi kita Nabi Sulaiman alaihissalam sombong dengan apa yang Allah berikan kepada beliau. Karena Nabi kita Nabi Sulaiman alaihissalam tahu semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang berpikir Allah Subhanahu wa taala tidak adil terhadap kita. Kita beribadah kepada Allah, tetapi kenapa seseorang, si fulan yang tidak pernah beribadah tetapi Allah berikan kekayaan terhadap mereka? Dan sesungguhnya jangan sampai karena perkataan kita seperti ini kita lalai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya keadilan Allah Subhanahu wa taala sangat nyata kepada kita semua, terutama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua ini manusia kaya, siapa yang pergi ke sawah menanam padi? Seandainya semua ini kaya, siapa yang pergi ke laut untuk mencari ikan? Karena semua punya uang, semua tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya bisa kita pikirkan, semua bisa saling menolong dari satu dengan yang lainnya. Dan sering kita lalai bahwa rizki yang Allah berikan kita hanya pikirkan hanya berupa uang. Sesungguhnya nikmat Allah itu amatlah besar. Ketika kita disuruh menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguhlah tidak bisa kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta Allah Subhanahu wa taala memberikan oksigen kepada kita. Tetapi kita diberikan oksigen secara gratis. Bagaimana ketika satu hirupan oksigen kita disuruh bayar 1 rupiah saja? Berapa rupiah yang akan kita keluarkan selama hidup kita untuk menghirup oksigen dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu ketika kehidupan dunia ini membuat kita lalai dengan kehidupan akhirat kita, maka sesungguhnya kita tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ketika kita terlena dengan kehidupan dunia, maka azab Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa kita. Oleh sebab itu, konsep Islam mengajarkan kepada kita, ketika kita mengerjakan amal ibadah untuk akhirat kita, maka jangan sampai juga kehidupan dunia kita. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa kepada kita sehingga kita juga tidak terlena dengan dunia ini, tetapi dunia ini kita jadikan sebagai amal ibadah kita. Dunia ini kita jadikan sebagai perantara kebaikan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan semua ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi rahmat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.